Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan para jemaah MPI sekalian dalam keadaan sehat selalu beserta keluarga. Amin, amin, amin. Ustaz izin bertanya, bagaimana pandangan perspektif dari sudut Islam mengenai azan kepada bayi yang baru lahir dan azan kepada yang telah meninggal atau yang akan dikuburkan? Terima kasih. Iya. Azan untuk bayi yang baru lahir ada dalilnya. Tapi do'if. Dalilnya teh do'if. Ya. Ada dalilnya bahwa katanya Nabi mengazankan Hasan dan Husain saat lahir. Tapi semua ahli hadis mengatakan itu do'if. Hadis itu. Sehingga jangan heran kalau di antara ahli hadis ada yang mengatakan bayi lahir nggak usah diazanin gitu. Tapi dididik dengan agama. Tapi kalau ada yang ngotot diazanin masih oke. Kenapa? Mudah-mudahan yang pertama kali didengarnya itu kalimat tauhid gitu. Makanya Dr. Yusuf Qaradawi dalam salah satu bukunya yang saya baca, beliau katakan semua ahli hadis mengatakan mengazankan bayi saat lahir itu do'if. Jadi itu mas sudah mafhum di kalangan ahli hadis teman-teman sekalian. Ya. Nah tapi sekali lagi seperti Dr. Qaradawi itu berpendapat sekiranya mengazankan jangan dianggap sebagai syariat. Tapi diniatkan biar yang pertama terdengar oleh bayi adalah kalimat Allah. Gitu. Nah itu, tapi dari sisi ilmu hadis itu hadisnya do'if. Ya. Jadi kita hargai juga kalau ada yang bilang, nggak usah diazankan, tidak ada dalilnya. Kita juga hargai itu. Ya. Tapi kalau ada yang mengazankan nawaitunya supaya yang pertama kali terdengar oleh anak itu kalimat tauhid, ya kita juga tidak bisa menyalahkan. Tapi jangan dianggap itu teh syariat wajib gitu kan, gitu. Nah itu untuk mengazankan bayi, ya kan gitu. Dan memang saya sependapat kalau bayi itu sebenarnya dikenalkan pada kalimat tauhid bukan hanya saat lahir. Ada sebuah buku, saya lupa pengarangnya, tapi ingat buku itu judulnya itu Human Development. Di buku itu diungkap sebuah riset yang menunjukkan bahwa dari ini secara keilmuan ya, bahwa seluruh organ indraan yang paling dulu berfungsi itu telinga. Makanya di Quran dikatakan kul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a. Allah ciptakan pendengaran. Makanya janin dalam rahim itu dia di usia 4 bulan teh sudah berfungsi pendengarannya. Nah begitu lahir baru berfungsi penglihatannya itu juga berproses. Kan begitu anak lahir tuh matanya tidak tajam. Makanya kamar bayi dianjurkan untuk warna-warna cerah. Merah moronyoy, moronyoy. Bahasa Inggrisnya moronyoy apa? Karena ini Kang Ridwan ini jurusan bahasa Inggris. Coba jelaskan moronyoy bahasa Inggrisnya. Jadi merah moronyoy, kuning yang pokoknya menyala gitu loh. Itu sebenarnya supaya matanya itu dirangsang untuk melihat gitu loh. Jadi memang secara medis bahwa janin itu ketika lahir matanya masih belum jelas. Makanya dilatih nanti lama-lama tajam gitu kan. Tapi pendengaran sejak di rahim itu sudah berfungsi. Itu sudah berfungsi. Nah, jadi sebenarnya melatih bayi untuk mendengar kalimat tauhid bisa dilakukan sejak dia di rahim ibu. Ibu baca Qur'annya dikeraskan. Gitu ya, dikeraskan. Atau Kang Ridwan saat istri hamil yang membaca. Istri mendengarkan. Kalau Kang Ridwan bacaannya bagus. Kalau nggak bagus kan bayinya bilang naon sih. Kan gitu. Naon sih? Rudet kan si bayi teh. Namun bacaannya butut kan gitu. Makanya istrinya sering memutar murotal, rudet bapak nama. Gitu. Nah jadi sebenarnya kalau bicara tentang mengenalkan kalimat tauhid, nah di sini ada ibu yang sedang hamil, bagus. Jadi diperdengarkan nasihat gitu ya. Ya maker hamil nonton
drakor nu gawe teh ceurik itu teh budak teh cengeng atuh saudara. Kan gitu. Nah, ya, jadi kasihlah cerita-cerita yang bersifat heroik ya kan gitu, semangat, penuh optimisme gitu. Nah, kalau di barat diperdengarkan musik klasik sekarya Mozart, Beethoven, Richard Clayderman, Carnegie gitu. Ya. Pada nggak tahu, saya tahu kan nggak tahu. Naon cenah eta? Nah, kita punya yang lebih hebat dari musik klasik, yaitu lantunan ayat-ayat Quran. Gitu. Kenapa? Di buku itu, karena ini baca bukunya 20 tahun lalu ya, Human Development 20 tahun lalu gitu, jadi udah lama banget. Uyuhan masih inget judulnya. Nah, di situ diungkap bahwa kalau otak itu ada kaitan dengan indera pendengaran. Jadi distimulasinya. Makanya kalau ibu punya janin ngajak ngobrol. Itu distimulasi otak. Kalau kira ibu-ibu zaman baheula kan dia tidak tahu ilmu itu. Tapi suka gini sambil ngusah-ngusah. Nah sayang, kamu jadi orang soleh ya. Ngobrol sama bayi itu. Itu tuh sebenarnya bukan gelo saudara-saudara. Gelo, bukan, itu teh benar, secara ilmu itu benar. Si mama gelo ngomong sorangan, benar. Ya. Yang tidak boleh, nah kadetong juga bapak maneh teh jelema, nah itu yang nggak benar. Gitu. Tapi ngajak ngobrolnya itu benar adanya. Nih bapak-bapak yang muda-muda, kalau istri sedang hamil itu ngajak ngobrol, nggak apa-apa. Sayang, kamu satu-satunya harapan ayah. Semoga kamu jadi anak yang soleh, yang pinter, yang bisa membahagiakan orang tua, jadi ahli surga. Suami itu ngomong gitu, ya kan? Gitu. Nah jadi itu yang terbukti secara ilmiah. Nah makanya bayi yang baru lahir tidak diazankan, tidak apa-apa. Karena sejak di rahim juga sebenarnya sudah bisa dibina. Tapi aya nu keukeuh alim abdi mah hoyong azan nya sok we atuh. Nya nepi ka pasea jeung suster atuh. Pasea jeung siapa? Jeung apa namanya? Jeung dokter atau jeung bidan kan gitu. Nya sok we cek bidan teh, Bapak adzankeun. Henteu adzankeun Bapak. Henteu azan we atau nawaitunya bukan ibadah, nawaitunya memperdengarkan ayat-ayat kalimat, kan adzan itu kalimat tauhid. Adzan itu Allahu Akbar itu kan kalimat tauhid. Nah seperti itu. Itu kaitan dengan mengazankan bayi yang lahir. Nah azan untuk menguburkan mayit ini mah tanpa mengurangi rasa hormat, satu kalimat pun nggak ada dalilnya. Kalau mengazankan bayi ada dalil tapi doif. Dan ada logika-logika ilmiah yang bisa dijelaskan gitu loh. Tadi logika ilmiah nete. Jangan nanya naon. Nu tadi logika ilmiah nete. Tapi kalau mengazankan ya kan, misalnya mau dikuburkan azan gitu. Pertanyaannya apa fungsinya? Karena azan itu ngajak orang untuk sholat. Sementara orang meninggal itu idza mata ibnu Adam in qata'a, sudah terputus. Janten salaresna hadirin hadirat rahimakumullah. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun, sesungguhnya kalau menguburkan mayat mah tidak perlu diazani. Tos kuburkeun gitu. Gitu ya. Tapi Ustadz kan ada suatu yang dilakukan oleh orang banyak belum tentu benar. Jadi dalam dunia ilmiah itu bukan yang dilakukan oleh orang banyak, tapi yang berdasarkan dalil. Itu dalam dunia ilmiah. Sok di dia aya dosen, aya peneliti. Kan dunia ilmiah mah bukan yang dilakukan oleh orang banyak. Yang datanya bicara apa gitu loh. Kalau ilmu agama mah dalilnya bicara apa? Bukan yang dia lakukan oleh orang banyak. Saya lihat misalnya orang sholat dalam satu saf, ya kalau lihat orang banyak, mungkin malah yang dilakukan orang banyak itu yang banyak yang salah.
Yang dilakukan oleh orang yang sedikit itu yang benar. Jadi Anda jangan mengukur kebenaran itu dari suku, dari status sosial, dari yang dilakukan orang banyak. Bukan itu. Dalam dunia ilmu itu dalilnya apa? Keterangannya apa? Itu yang benar. Makanya agama mah ukurannya bukan baik, tapi benar. Baik dan benar itu dua hal yang berbeda. Kalau benar mah ada takaran ilmiah. Kalau baik mah rasa. Ya. Dua hal yang beda ya. Kalau benar itu takaran ilmiah. Makanya kalau dalam dunia ilmiah itu bukan baik. Penelitian kamu baik sekali. Itu salah ngomong teh. Penelitian kamu benar. Ya. Dan menarik. Benar menarik. Gitu. Jadi penelitian itu, hasil riset itu benar dan menarik. Menarik dalam dunia keilmuan itu. Nggak pernah ngomong baik sekali gitu kan. Kalau nilai bisa baik sekali. Ya kan gitu. Nilai. Tapi kalau takaran ilmu itu benar. Nah dalam agama, pelaksanaan agama, yang jadi ukuran tuh benar. Bukan yang dilakukan orang banyak gitu. Nah ini berkaitan dengan azan ya. Sebelum meninggal. Sebelum dikuburkan. Nah Anda kalau saya bertahun-tahun kalau umroh, kalau haji, kadang saya suka menyempatkan ikut menguburkan di Baki ya. Kalau habis sholat, ayah nuek dikuburkan saya ikut. Lumayan Pak, pahalanya besar. Sebesar Gunung Kirot. Tapi nggak usah diupload, udah nguburkan teh. Nah, bisa jadi menyolatkan mayit Pak. Itu pahalanya besar. Sebesar Gunung Kirot. Gunung Kirot itu gunung dekat Uhud Pak. Besar sekali. Nyolatin mayat, mandikan mayat, nguburkan mayat. Tapi tangsok di-upload di IG. Bisa jadi rusak amalnya. Nah, selama saya nganterin mayit di Saudi, di Mekah atau Madinah, nggak ada azan. Kuburkan lah. Nah, nu aya azan tradisi teh di Indonesia. Saya tidak tahu asal mulanya dari mana. Gitu. Di Indonesia, ya kan.